Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita, kajian tafsir ayat Al-Qur'an. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan surah yang ke-20 dari 114 surah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surah Toha. Insyaallah malam ini kita lanjutkan pada surah yang ke-21, yaitu surah Al-Anbiya. Inilah satu-satunya nama dari surah ini yang dikenal sejak di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada nama yang lain yang diberikan oleh para ulama kita terhadap surah ini kecuali surah Al-Anbiya. Al-Anbiya bentuk jamak dari kata Nabi, maka Al-Anbiya artinya adalah nabi-nabi. Surah ini dinamakan dengan surah Al-Anbiya karena di dalam surah ini disebutkan 16 nama nabi. Dari 25 nabi yang disebut di dalam Al-Quran, 16 diantaranya disebutkan di dalam satu surah ini. Memang ada satu surah yang lain yang lebih banyak menyebutkan nama nabi selain surah Al-Anbiya, yaitu surah Al-An'am. Karena di surah Al-An'am nama nabi yang disebut sebanyak 18. Tapi karena yang lebih menonjol pembicaraannya di surah Al-An'am, yaitu tentang hewan ternak, ya, maka kemudian dinamailah surah tersebut dengan nama surah Al-An'am. Sementara surah ini, meskipun urutan yang kedua dari segi banyaknya nama nabi yang disebut, tapi pembicaraannya yang menonjol tentang nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu, sehingga dia dinamakan dengan surah Al-Anbiya. Sepakat semua ulama, surah ini diturunkan di Makkah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Maka dia termasuk surah Makkiyah. Dia diturunkan setelah surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah kemudian surah Al-Anbiya. Baik, kita baca dan kita kaji satu persatu ayat-ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Iqtaraba linnas, sudah mendekat kepada manusia, hisabuhum, masa penghitungan amal mereka, wahum fi ghaflatin mu'ridun, tapi mereka masih dalam keadaan lalai dan berpaling darinya. Ayat ini menegaskan bahwa hisab, penghitungan amal, waktunya sudah dekat. Tentu penghitungan amal itu akan terjadi setelah terjadinya hari kiamat. Berarti itu artinya bahwa kiamat itu sudah dekat. Dekatnya seperti apa? Ada dua penjelasan ulama kita. Yang pertama, dekat karena dia adalah sesuatu yang pasti. Apapun yang pasti terjadi, maka dia dekat. Sementara yang tidak pasti terjadi, seperti angan-angan, maka itu adalah sesuatu yang jauh. Kalau ada sesuatu pasti, maka itu dekat. Kematian itu pasti, maka kematian kita ini adalah dekat. Kiamat itu adalah sesuatu yang pasti, maka kiamat itu dekat. Tapi angan-angan kita, keinginan kita yang belum pasti, maka itu adalah sesuatu yang masih jauh. Itu penjelasan pertama ulama tentang makna dekatnya hari perhitungan amal. Penjelasan yang kedua, kenapa disebut dekat? Dekat karena kalau dibandingkan antara umur dunia yang sudah dilewati dan umur dunia yang masih tersisa. Nah, yang tersisa itu jauh lebih sedikit daripada yang sudah kita lewati. Di dalam hadis, Nabi SAW pernah menyampaikan bahwa bu'istu ana wasa'atu kahatain. Jarak antara diutusnya saja, yaitu Nabi SAW sebagai Nabi, dan terjadinya kiamat seperti dua jari ini. Lalu Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan dua jarinya.
dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Nah, ulama kemudian menjelaskan apa maksudnya bahwa jarak antara kiamat, antara diutusnya Nabi dengan kiamat seperti jarak di antara dua jari. Nah, ulama menjelaskan bahwa jari tengah itu perumpamaan dari umurnya dunia. Umur dunia pertama dicipta sampai kiamat, perumpamaannya seperti jari tengah kita. Sementara jari telunjuk itu adalah perumpamaan dari umur dunia sampai diutusnya Nabi. Jadi jari telunjuk ini umur dunia, umpamanya umur dunia dari pertama dicipta sampai diutusnya Nabi. Maka selisih antara jari telunjuk dengan jari tengah itu seperti umur dunia yang tersisa antara diutusnya Nabi dengan terjadinya kiamat. Jadi tinggal sedikit saja sebetulnya umur dunia yang tersisa ini dibandingkan dengan yang sudah dialami. Karena umur dunia itu sudah miliaran tahun yang lalu. Nah, yang tersisa tinggal sebagian kecil. Nah, itu maknanya. Tapi sekalipun demikian sebetulnya, ini tidak usah terlalu pusing, tidak usah terlalu mempertanyakan tentang kapan itu kiamat. Karena yang lebih dekat daripada kita itu adalah kematian orang per orang. Ya, orang per orang. Maka ketika ada sahabat datang ke Nabi kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, kapan kiamat?" Nabi malah balik bertanya, "Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi kehidupan setelah kiamat?" Itu yang jauh lebih penting untuk kamu tanyakan. Sahabat tadi menjawab, "Saya tidak mempersiapkan salat yang banyak, dan mempersiapkan puasa yang banyak, dan amal-amal soleh lainnya yang banyak. Tapi yang saya persiapkan adalah cinta kepadamu ya Rasulullah." Nah, kata Nabi, kalau benar yang kamu katakan, maka kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai di dalam surga. Itu kedekatan hari perhitungan amal. Meskipun berkali-kali Allah menginformasikan bahwa kiamat itu dekat, tapi manusia kebanyakannya fi ghaflah mu'ridun, tetap dalam keadaan lalai dan dia berpaling darinya. Yang membuat kita lalai dari kehidupan akhirat yaitu karena tulul amal, terlalu panjang angan-angan kita tentang kehidupan dunia ini. Seakan-akan kita akan hidup selama-lamanya atau selama mungkin di atas dunia ini. Ma yatihim min zikrin min rabbihim muhdasin illastama'uhu wa hum yal'abun. Tidaklah diturunkan kepada mereka satu peringatan yang muhdas, peringatan yang baru dari Tuhan mereka, kecuali mereka mendengarkan tapi sambil bermain-main. Kalau diingatkan pun tentang kiamat, ya mereka bermain-main saja. Bahkan sekarang Pak, banyak orang yang mempermain-mainkan siksa neraka. Nah, banyak yang membuat-buat video, ya, berada di dalam neraka. Ya, seakan-akan di neraka itu sesuatu bahan candaan. Padahal seandainya ada satu titik apinya saja yang jatuh ke dunia, maka dunia ini akan hancur tanpa ada sisa sedikit juga. Bah, ingatkan, setiap turun peringatan dari Tuhan tentang hari kemudian, mereka mendengarkan tapi sambil bermain-main. Mengapa itu terjadi? Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa allazina zalamu hal hadza illa basarun mislukum afata'tuna sihra wa antum tubsirun. Itu dikarenakan hati mereka dalam keadaan lalai. Itulah penyebabnya. Mendengarkan tentang hari kemudian tidak mampu untuk membuat hati mereka tunduk karena hati mereka dalam keadaan lalai. Dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang-orang yang zalim saling berbisik-bisik di antara sesama mereka, membicarakan di belakang tentang siapa? Tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara perkataan mereka tentang Nabi, hal hadza illa basarun mislukum? Bukankah orang ini, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiada lain kecuali manusia seperti kalian juga? Dia kan manusia juga seperti kalian. Dia tidak ada kelebihannya. Apa ta'tuna sihra wa antum tubsirun? Apakah kalian mau menerima sihir itu? Sihir yang dimaksud di sini adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi orang-orang kafir Quraisy menganggap bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kalimat-kalimat sihir, ya, yang memperdaya mereka. Katakan,
Apa kalian mau mendengar sihir-sihir yang dibacakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa antum tubsirun. Sementara ya, kalian sendiri menyaksikannya. Nah, ini bisi-bisi di antara sesama orang-orang kafir Quraisy. Ya. Mereka menyangka bahwa Nabi tidak mengetahui apa yang mereka obrolkan di antara sesama mereka itu. Padahal Allah SWT yang mengetahui segala sesuatu menginformasikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di ayat yang berikutnya, Qul, sampaikan kepada mereka yang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard. Tuhanku itu mengetahui semua pembicaraan di langit, semua pembicaraan di bumi, semua diketahui oleh Tuhanku. Dan apa yang diketahui oleh Tuhanku itu disampaikan kepada saya, termasuk pembicaraan di antara sesama kalian. Wa huwas sami'ul alim, dan dialah Allah yang maha mendengar segala pembicaraan, segala suara, al-alim, dan maha mengetahui, bahkan maha mengetahui isi hati-hati manusia. Ya. Bal, yang lebih parah lagi, mereka mengatakan qalu adghatsu ahlam. Mereka mengatakan Quran itu hanyalah hasil dari mimpi-mimpi yang kacau balau. Muhammad itu bermimpi kacau balau mimpinya. Apa yang dimimpikan kemudian dibacakan. Nah, itulah ayat Al-Quran. Ini penilaian mereka. Balif tarahu. Bahkan Muhammad itu hanya membuat-buat saja tuduhan yang lain terhadap Nabi SAW. Bal huwa syair. Ada lagi yang mengatakan bahwa Muhammad itu hanyalah seorang penyair saja. Sudah dituduh tukang sihir, dituduh penyair, dituduh pendusta. Itu sekian banyak tuduhan yang dilayangkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Cobalah datangkan kepada kami satu bukti seperti halnya rasul-rasul yang terdahulu. Itu permintaan mereka kepada Nabi SAW. Intinya adalah di rangkaian ayat-ayat pertama ini yaitu kewajiban untuk meyakini adanya hari kemudian, dan itu di antara tugas utama yang diemban oleh Nabi SAW. Makanya pertama kali Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, yang beliau sampaikan itu tentang adanya hari kiamat. Setelah sekian tahun Nabi berdakwah sembunyi-sembunyi untuk kalangan terbatas, sampai suatu hari beliau memulai dakwah terang-terangan. Beliau kumpulkan keluarga-keluarga dekatnya terutama dan masyarakat secara umum di bawah Bukit Safa. Setelah itu Rasulullah naik ke atas Bukit Safa. Dan Nabi bertanya kepada mereka, bagaimana pendapat kalian jika saya mengatakan dari balik bukit ini ada musuh yang akan datang menyerang? Apa kalian percaya kepada saya? Serentak semua menjawab, kami percaya Muhammad, karena kamu orang jujur. Tidak pernah sekalipun kami mendapatimu berdusta. Jadi apapun yang kamu sampaikan kami percaya. Ya, kalau kamu mengatakan ada musuh dari balik bukit yang datang menyerang, ya kami percaya. Nabi lanjutkan, saya sengaja kumpulkan kalian pada hari ini karena ada informasi yang lebih penting daripada itu yang ingin saya sampaikan. Apa itu? Siksa di hari kemudian. Kalau kalian tidak percaya kepada Allah yang satu, tidak percaya bahwa saya Nabi yang diutus, maka siksa di hari kemudian sudah menantikan kalian. Serentak kemudian mereka mengatakan, celakalah engkau ya Muhammad. Apakah untuk menyampaikan omong kosong itu kamu kumpulkan kami pada hari? Jadi Nabi ingatkan itu ada hari kiamat itu. Nah, begitu juga ayat Al-Quran. Yang paling sering digandengkan di dalam Al-Quran, masalah keimanan adalah iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Itu paling sering digandengkan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Paling sering itu digandeng dalam Al-Quran. Karena iman kepada Allah adalah mabda, prinsip dasar. Itu awalannya, permulaannya. Mesti iman kepada Allah. Dan iman kepada hari akhir itu adalah ma'atnya. Mengimani tempat kita nanti akan kembali pada akhirnya. Maka wajib kita mengimani adanya hari akhir. Iman kepada hari akhir akan menjadikan kita hidup di dunia ini dengan cara yang lebih ridho. Ridha dengan ketetapan Allah SWT. Karena kita meyakini ada hari kemudian.
Iman kepada hari akhir juga akan membuat kita optimis menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, kita sadar semua yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan, akan ada nanti balasannya di hari kemudian. Nah, sebaliknya, iman kepada hari akhir juga akan membuat kita berhati-hati ya ketika hendak melakukan perbuatan dosa, karena kita juga sadar semua keburukan yang kita lakukan di dunia pasti akan ada balasannya di hari kemudian kelak. Jadi banyak faedah, manfaat yang akan diperoleh jika kita mengimani adanya kehidupan di hari kemudian kelak. Yang jelas tujuan kita bukan lagi tujuan jangka pendek hanya untuk mendapatkan kesenangan di dunia, tapi tujuan kita adalah keselamatan, kebaikan, keberkahan, dan kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Dan itu yang jauh lebih baik dan jauh lebih kekal dibandingkan kesenangan dunia yang bersifat sementara. Saya kira itu pengantar kajian kita di malam ini. Seperti biasa saya berikan waktu yang lebih lapang. Kalau ada yang ingin ditambahkan, didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.